Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2004-2081. Video ini dibuat guna untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan konsep ekonomi politik dan pembangunan. Materi yang pertama yaitu konsep ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau euku dan nomos. Oikos atau euku yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna yaitu hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi secara alfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen yang menyangkut hubungan kehidupan di dalam rumah tangga. Secara umum, ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah bidang kajian yang mana menyangkut penggunaan sumber daya material, baik itu individu, masyarakat, atau negara, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Berikut adalah pengertian ekonomi menurut berbagai ahli. Yang pertama yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang sebab adanya kekayaan negara, serta ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan usahanya dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu Hermawan Kartajaya. Menurut Hermawan Kartajaya, ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Dengan kata lain, ekonomi adalah ilmu yang berhubungan erat dengan sektor industri dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, pengertian ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mana mencoba untuk mempelajari penyelesaian masalah keperluan dalam kehidupan manusia dengan cara memberikan pendidikan dari segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan pada prinsip dan teori tertentu. Materi selanjutnya yaitu politik. Politik berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu polis, yang memiliki arti yang sama dengan city atau city state yang berasal dari bahasa Inggris. Kata polis juga menginspirasi munculnya kata politikus dan politik teken. Bangsa Romawi kemudian menggunakan istilah tersebut dan menambahkan ilmu kenegaraan. Dikutip dari KBBI, politik adalah ilmu tata negara, misalnya berupa sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Berikut adalah pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama itu Ramlan Surbakti. Menurut beliau, politik adalah komunikasi pemerintah dan masyarakat demi kebaikan bersama. Hal ini diwujudkan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari semua orang yang terlibat serta terdampak politik. Yang kedua yaitu dari V. Iswara. Menurut beliau, politik adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan atau cara menjalankan kekuasaan, tentunya disertai dengan niat dan tujuan yang baik untuk kepentingan yang bersama. Yang ketiga yaitu menurut Kartini Kartono. Menurut Kartini Kartono, politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya, menurut Roger P. Soltow. Menurut beliau, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari terkait negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut, dan hubungan negara dengan warga negaranya dan negara-negara lainnya. Selanjutnya, menurut Joyce Mitchell. Menurut beliau, politik adalah pengambilan keputusan atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat, tentunya disertai peran serta seluruh masyarakat yang terlibat dan terdampak dalam politik. Yang terakhir yaitu Carl J. Friedrich. Politik menyoroti kehadiran partai sebagai komponen dalam sistem. Partai politik adalah organisasi yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Tujuan selanjutnya adalah penguasaan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi anggota partai. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya politik adalah suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya. Materi selanjutnya yaitu konsep ekonomi politik. Ekonomi politik adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam ilmu ekonomi politik, hubungan antara politik dan ekonomi dianggap sebagai suatu sistem yang saling terkait.
di mana kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi, begitu pula sebaliknya. Ada beberapa konsep dasar dalam ekonomi politik. Yang pertama yaitu kekuasaan. Yang kedua sistem ekonomi. Yang ketiga kebijakan publik. Yang keempat pasar. Yang kelima kelas sosial. Keenam pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir lingkungan. Konsep dasar dalam ekonomi politik membantu memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu konsep pembangunan. Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan lain sebagainya. Dengan meningkatkan pembangunan, implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah kegiatan komersial atau serangkaian kegiatan komersial yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh rakyat, negara, dan pemerintah sehubungan dengan pembangunan bangsa. Pembangunan adalah suatu upaya perubahan berdasarkan pilihan posisi tertentu yang tidak lepas dari pengalaman atau sejarah, realitas, situasi, dan kepentingan para pihak yang mengambil keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki arti ganda. Yang pertama yaitu pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan yang berfokus pada masalah kuantitatif, produksi, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan distribusi barang, serta peningkatan hubungan sosial. Tujuan utama dilakukannya pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk mencapai perusahaan di berbagai bidang lebih berkembang. Namun, seringkali aspirasi dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan atau yang tinggal di pedalaman. Selain itu, banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dan juga dengan melanggar standar hidup masyarakat perkotaan.